Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan penuh berkah dan ampunan. Mari kita sambut bulan suci ini dengan hati bersih dan saling memaafkan. Saya, penjabat Bupati Tapin Muhammad Saripudin, atas nama pemerintah Kabupaten Tapin dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga kemuliaan dan keberkahan senantiasa kita dapatkan serta amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita jumpa lagi di podcast Ketamukan. Nah, kita hari ini kedatangan dua orang pemuda dan pemudi ya. Di sini ada Huda, ketua Ibnu, dan ada Magfirah, dipanggilnya Firah lah. Firah sebagai ketua PPNU. Dan ini mungkin kita ngobrol-ngobrol seputaran Ibnu atau PPNU. Ya, kan masih belum ini juga siapa belum familiar ya. Apa itu nah Ibnu ini apa gerang dak? Ibnu ini kalau kepanjangannya itu Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Bang. Jadi kan Ibnu ini bergerak itu untuk seluruh pelajar Nahdlatul Ulama. Jadi cakupannya memang di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Nah, itu kalau Ibnu sendiri, Bang. Kalau apa gerakannya, Bang? Gerakannya ini lebih ke mewadahi, Bang. Mewadahi seluruh pelajar-pelajar. Kalau kami nyebutnya pelajar ini kader. Nah, itu jadi kami ini berusaha mewadahi untuk supaya lebih mengekspresikan diri di dalam organisasi. Nah, cuman membawa nama Nahdlatul Ulama. Jadi di sini antara organisasi keagamaan dan juga organisasi kepemudaan dan kedaerahan itu menjadi satu dalam ruang lingkup Ibnu ini, Bang. Kalau PPNU apa nih? Nah, Firah ya. Villa. santai aja lah. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Huda, Ibnu itu Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Nah, jadi kalau untuk perempuannya itu Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Gerakannya sama aja. Gerakannya sama, tujuannya sama sebagai untuk wadah para pemuda, para pelajar untuk mengembangkan diri. Ini lah mungkin apa pengembangan diri yang seperti apa sih? Tahu gerakannya itu maksudku kan secara detail mungkin arahnya apa, orientasinya apa, ya, bentuk apa, kegiatan untuk pengkaderan itu apa, gimana sih? Ya, Bang, sekaligus promosi kegiatan. Jadi kan alhamdulillah untuk saat ini kepengurusan kami yang baru ini kami mewadahi para pemuda dan pemudi itu untuk diranah dalam memang keorganisasian, karena banyak pelajar-pelajar yang kami rekrut ini memang orang, kalau bahasa di kampus itu kupu-kupu lah, Bang. Jadi Apa itu kupu-kupu? kupu-kupu orang yang memang belum ada embel-embel organisasi, jadi ibaratnya memang dari nol, Bang. Jadi kan kalau di kepengurusan kami ini kami ada yang namanya mengadakan program kerja ini upgrading skill. Biasanya 2 minggu sekali. Itu biasanya di sana itu kita runtutan untuk kegiatannya kayak public speaking, manajemen event, manajemen konflik, jadi hal-hal yang dasar di dalam organisasi. Nah, sehabis itu selain itu gerakan kita secara umumnya ini di wilayah kaderisasi ini perekrutan anggota-anggota baik dari sekolah, pelajar umum, habis itu dari masyarakat biasa, pemuda-pemudi, karena kan di sini ibaratnya di dalam Ibnu dan IPPNU ini kita berbasis umur untuk gabung. Jadi 13 sampai 24 tahun. Nah, mungkin bukan hanya pelajar lah, Bang. Ibaratnya di dalam organisasi umum lah, pemuda lah. Ya, itu. Kalau Bang, ceweknya Bang sama gerakannya, pola gerakannya. Nah, beda kah atau gimana?
kalau untuk kegiatan itu kami hampir sejalan. Kalau Huda kan tadi lebih ke keorganisasiannya. Tapi kalau ini kami insya Allah akan mengadakan nantinya kelas kreatif. Kelas kreatif itu lebih ke arah seni budaya, lebih ke arah ke apa sih, kreativitas daripada kader kami, dan bahkan kami membuka secara umum. Kayak contohnya upgrading skill tadi kan yang dijelaskan Huda, itu tidak hanya kader kami yang ikut serta, tapi kemarin itu ada dari OSIS, dari duta genre ada juga, terus itu dari kuliahan, anak kuliahan juga ada kemarin itu yang ikut serta ke kami. Sulit nggak sih masuk ke apa? Ibnu IPP. Sebenarnya mudah Bang, asal ada niat aja sebenarnya. Iya. Oke. Jadi kan kalau memang hendak masuk IPNU itu, ini ulun menjelaskan rututannya supaya kau jadi anggota IPNU. Oh, siap. Promosi. Sekaligus promosi Bang. Siap, lanjut. Jadi kan kalau memang hendak menjadi anggota IPNU, ini biasanya kami ada wakil ketua 2. Wakil ketua 2 ini bergerak di bidang kaderisasi. Jadi konfirmasi dulu ke wakil ketua 2, sehabis itu barulah kita buat kegiatan yang namanya masa kesetiaan anggota. Nah, kalau sudah masuk ke masa kesetiaan anggota, itu artinya para pelajar ataupun masyarakat pemuda-pemudi ini sudah bergabung menjadi keluarga besar IPNU dan IPPN Utapin. Jadi sistemnya keluarga besar Bang, jadi bukan senioritas atau apa, jadi keluarga besar lah. Mudah aja untuk masuk itu. Ya mudah sebenarnya. Syarat-syaratnya ya sama aja lah dengan Asal kategori umur ya, umur tadi. Apa sih untungnya masuk ke IPNU? banyak. Kalunya ini ulun pribadi Pengalaman. Bang. Ya mungkin dari pengalaman pribadi atau gimana. Buatlah aku tertarik. Sebenarnya banyak juga Bang ditanyakan oleh para kader-kader baru kan, apa sih untungnya masuk IPNU dan IPPNU. Setelah itu kan ulun jawab, kalaunya mencari untung di dalam organisasi, jujur ulun sendiri pun kada bisa menjawab apa untungnya, tapi bisa pian rasakan seorang bagaimana setelah perkembangan pian masuk ke organisasi IPNU dan IPPNU, sehabis itu sampai mana cakupan buhan pian, pola pemikiran buhan pian, sehingga maulah buhan pian kau sebesar ini. Nah, dan alhamdulillah banyak senior-senior dari IPNU dan IPPNU menjadi orang-orang hebat Bang. Dalam hal apa tuh? Dalam hal Bidang keorganisasian, wilayah pekerjaan. Nah, makanya kan kalunya ini sebenarnya banyak Bang di kami ini kan ibaratnya ini alhamdulillah bisa dekat dengan ulama-ulama juga karena mencakup basis organisasi Islam. keagamaan. Habis itu ada juga kan yang mengatakan bahwasannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu pernah juga berkata bahwasannya siapa yang mengurus NU akan kujadikan santriku, dan barang siapa yang kujadikan santriku insya Allah husnul khatimah bersamaku. Nah, mungkin itu prinsip yang kami tanamkan untuk kader ini Bang. Siap. Kalau ceweknya gimana nih? Kalau dari Huda kan tadi lebih ke pengembangan diri. Kalau yang ulun rasakan nih sebagai pengalaman pribadi selama bergabung dari kelas 2 aliyah sih, kalau lebih tepatnya tuh kelas 2 aliyah. Sudah berapa tahun? Sekarang 6 tahun ada. Sekitar 3 tahun. 2018 itu ulun bergabung kan. 2024 nih sudah berapa? 6 tahunan. 6 tahun. Apa Firah yang kamu rasakan? Dirasakannya itu saat kuliah, Kak. Nah, di saat kuliah, karena di IPNU dan IPPNU ini sudah ada diajarkan tentang manajemen konflik, public speaking, dan segala macamnya. Jadi saat kuliah itu karena di aliyah itu tidak secara spesifik seperti presentasi dan segala macam, jadi sudah terbiasa untuk public speaking dan segala macam karena bergabung di IPNU dan IPPNU tadi. Oh ya, jadi ini ya apa yang aku tangkap secara garis besarnya kan secara keorganisasian Ya. Itu didapatkan oleh orang-orang yang masuk di IPNU. Jadi mewadahi untuk belajar organisasi Ya. dan lain-lain ya lah. Kalaunya ini apa? Mungkin pengkaderisasian itu apa sih ideologi yang
berikan, mungkin bisa jadi tentang kewarganegaraan kah, tentang keislaman kah gitu Ya. kan? Itu. Atau ke NU-nya sendiri gitu. Biasanya kalau itu kan untuk pengkaderan di awal ini, biasanya kalau bahasa kita itu orientasi lah, lebih pengenalan. Jadi biasanya Bang, kalaunya di pengenalan itu biasanya kami ini selalu menanamkan pemikiran orang-orang Aswaja dan KNU-an. Nah biasanya kan berbicara kami ini orang-orang Nahdlatul Ulama kan, jadi di sana itu kami mencoba menanamkan satu pemikiran, karena biasanya orang-orang Nahdlatul Ulama ini hanya paham akan kultur Nahdlatul Ulama. Cobalah kita bentuk untuk menjadi struktur. Nah, jadi ada kepengurusan yang rapi lah di dalam Nahdlatul Ulama. Mungkin itu Bang, untuk penanaman awal itu Bang. Nah itu sebelum lebih lanjut ya, kita ada sponsor masuk. Oh, iya. Break bentar ya, Siap, habis itu Bang. kita lanjut lagi, ini menarik. Oke, masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan dan bulan tempat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sambut bulan suci ini dengan memperbanyak amal dan ibadah. Ulun Haji Yamani, Ketua DPRD Kabupaten Tapin beserta keluarga mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. semoga amal ibadah puasa kita selalu dilancarkan dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, kita lanjut lagi, semakin menarik. Sampai mana kita tadi, Dak? Arahnya NU dan ideologinya tadi gimana? Ya, sampai ideologi pemahaman Aswaja itu. Apa yang ditanamkan nih? Aswaja itu apa sih? Ahlus Sunnah wal Jamaah Bang. Jadi kan di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada salah satu organisasi juga, Nahdlatul Ulama. Nah mungkin itu yang kami emban ini, bahwasanya kami ini termasuk dalam ruang lingkup Nahdlatul Ulama. Jadi untuk para Nahdlatul Ulama kultural, yang mana kita tahu Nahdlatul Ulama ini memang berkembang pesat Bang, cuman secara kultural. Jadi kami mengajak seluruh pelajar yang merasa dirinya Nahdlatul Ulama ini untuk menjadi bagian struktural Mengurusi. dari Nahdlatul Ulama itu. Makanya di sini kan ada tingkatan setelah Ibnu Ansor kan. Kalau dari ceweknya IPPNU Patayat, habis itu baru Muslimat. Kalau ceweknya. habis itu ISNU kan dulu, Muslimat dan PCNU. Nah mungkin ada runtutannya, tingkatannya lah Bang. Oke. Menarik. Serius banget kita lah obrolannya. Tegang juga. Berapa sih anggotanya sekarang? Nih anggotanya di cowok-cowok berapa sekarang? Kalau dari 2021 itu terdata Bang lah. Cuman ini gabung Bang. Iya. Untuk IPP. IPNU dan IPPNU ini seluruh di Kabupaten Tapin ada sekitar 500 orang. Oh banyak gitu. Banyak inggih. Soalnya di setiap kecamatan ada kader-kadernya juga. Oh jadi udah nyebar di 12 kecamatan. Inggih. Kalau alhamdulillah. partisipan cewek gimana, Dak? Tanyanya kemana nih? Partisipan cewek. Kalau partisipan cewek banyak juga sih Bang. Nah jadi untuk ini kan kami sebagai ketua cabang itu tingkatnya di kabupaten Kabupaten Tapin. Kalau nya kecamatan tadi itu disebutnya PAC, pimpinan anak cabang. Terus itu ada lagi di tingkat desa, sebutannya pimpinan ranting. Sampai kalau nya di Tapin itu hanya baru sampai desa.
Jadi tuh makanya Jalhuda tadi tersebarnya sampai 500-an itu karena sampai ke desa tadi tingkatannya. Di sekolah pun ada juga sebutannya pimpinan komisariat. Jadi itu emang tersebar luas di Tapin lah, kader-kader anggota-anggota IPNU dan IPPNU. Dari 500 tadi ada berapa Maksudnya untuk cewek? kalau cewek Separohnya atau gimana? sama sih kayaknya. Separuh lah, Bang. Separuh. Jadi 50-50 aja. 50-50. Berimbang aja. Ya, berimbang aja. Jadi termasuk aktif juga kan gerakan Iya. perempuan nih bahasanya kan. Iya, karena setiap kegiatan selalu bersama lah, Bang. Bukan pisah ya. Pernah lah dirayu-rayu Waduh. Mira. Kan biasanya di organisasi-organisasi ini ada abang-abang ganteng enak gitu-gitu kan. Iya. Ada lah. Ya setiap organisasi pasti ada lah, cuman kan ya karena kami basisnya Islami ya ada sekat juga Bang, Ya, situ harus ada menjaga ya. hijab untuk menjaga itu Iya. ya. Karena kan bawah Nahdlatul Ulama. Tapi bahandakan itu Ya ada dong. masalah percintaan itu ada aja lah. Ada. Ada. Biasa lah itu. Enam manusia. Pada akhirnya menikah, berkeluarga, terjadilah keluarga itu pada akhirnya kan. Terjadi itu. Iya. Aku penasaran juga nih buat berdua kan. Kalau tadi kan seputaran organisasi itu kan. Iya. Maksudnya pengembangan diri, eksplor diri dengan organisasi itu, pembentukan karakter lah kalau Iya. bilang gitu. Kenapa harus ke arah NU? Kan banyak nih organisasi dari kan pribadi dulu nih. Kenapa tertarik dulu? Kalau dari ulun pribadi, kalau berbicara tertarik, awalnya itu sebenarnya umpat kawan, Bang. Ini jujur-jujuran kita. Ya, Kalau oke. berbicara tertarik, awalnya ikut-ikut teman lah. Sehabis itu masuk di dalam organisasi, barulah merasa artinya rasa kekeluargaan itu. Nah, dan ulun sendiri pun banyak mengikuti organisasi juga kan. Dan kayak vibes-nya itu beda lah organisasi keagamaan dengan organisasi umum. Nah, mungkin disitulah rasa pembedanya. Tidak pernah ulun merasakan berjalan bersama tapi beda ketua itu kan baru di sini. Nah, itu salah satunya lah pembeda. Artinya kan antara laki-laki dan perempuan ada jarak, Bang. Nah, Iyalah. Kira banget. Oh, Jadi iya. tertarik kira. Nah, jadi Apa nih awalnya? awal masuk nih Bang. Iya. Nah, awal masuk itu karena pesantren Ramadan. Nah, jadi kita promosi kegiatan lagi nih. Enggak apa-apa. Nggak ada apa-apa. Aman di sini. Bebas. Nah, pesantren Ramadan ini diadakan setiap tahun tuh dari dulu IPNU dan IPPNU selalu melaksanakan pesantren Ramadan. Jadi dulu itu ulun karena kan di OSIS Man 1 Tapin, delegasi lah ikut serta di pesantren Ramadan. Ternyata di pesantren Ramadan ini yang ulun kira hanya embel-embel yang Nahdlatul Ulama, yang keislaman, ternyata ada juga pembahasan tentang kepemudaan, lingkungan, bahkan membahas isu-isu Kabupaten Tapin saat itu. Jadi tertariknya di sana. Oh, ternyata keagamaan tapi ada pembahasan yang memang perlu diketahui pemuda kayak itu. Oh, jadi apa? Ada hal apa di organisasi ini untuk yang biasanya outputnya ada nih. Iya. Apa intern ada kan Iya. pembentukan karakter Iya. tadi. Habis itu outputnya aktualisasi diri Iya. disebutkan, aktualisasi diri. Jadi ya intelektualitasnya dipakai untuk daerah. Iya, daerah. Ada juga itu. Iya, ada. Isu-isu apa yang biasanya diamati di Tapin? Biasanya lingkungan. Kalau kemarin yang ulun ikut tahun 2018 itu tentang lingkungan sih, tentang lingkungan. Terus itu tingkat baca di Kabupaten Tapin itu pernah dibahas juga di pesantren Ramadan. Pendidikan. Iya, pendidikan. lingkungan lah. Kalau udah apa ada? Udah. Kita sebelum itu ini menarik untuk mendalami lagi kan. Ada sponsor Oh ya, siap. Iya, aman. tambahin minum-minum kita. Silakan masuk.
1445 Hijriah. Oke kawan-kawan, kita lanjut lagi. Ini menarik. Nah, jadi di di IPNU atau PPNU ini ternyata baru tahu nih, tidak cuma untuk pembentukan karakter kader-kadernya aja, tapi intelektualitasnya di dalam organisasi itu dipakai juga nih untuk bahasanya kepentingan daerah sebagai mata, telinga, tubuh untuk daerah. Isu apa aja Dak yang disorot Dak? Kalau yang isu-isu daerah yang sering kami sorot ini masalah kepemudaan Bang, seperti literasi tadi kan. Semalam itu ini sering kami bawa di dalam rapat pimpinan cabang masalah kenakalan remaja, dan ini alhamdulillah dengan hadirnya IPNU dan IPPNU kami bisa mengurangi itu, karena kan banyak nih pelaku-pelaku kenakalan remaja ini kami berusaha lah untuk menarik di dalam organisasi ini, dan ada sampelnya sudah di dalam kader IPNU. Alhamdulillah sekarang tidak kayak itu lagi lah ibaratnya. Jadi ditarik ke dalam NU si orang-orang ini. Bergabung. Itu bentuk tindakannya lah. Bentuk tindakan dari kami, solusi dari hasil rapat pimpinan cabang kami semalam itu. Kalau dari kacamata Huda, seberapa parah sih tingkat kenakalan remaja kita di Tapin? Kalau di Tapin sendiri lumayan parah sih Bang. Soalnya kan kebetulan nih Ulun ini kan berada di Banjarmasin juga. Jadi kan setelah Ulun meneliti, alhamdulillah cuman di Tapin ini lebih kurang lah dibanding daerah-daerah kota. Karena kan kita tidak bisa menafikan kalau kenakalan remaja itu di dalam suatu daerah tidak ada. Iya, itu Pasti ada. Cuman alhamdulillah kalau dalam kacamata Ulun untuk di Tapin ini tidak seberat di daerah lain lah, alhamdulillahnya situ Bang. Kalau apa tadi? Siapa? Sirah. Ya. Nah, Sirah tadi aku nyimak terkait konteks lingkungan. Apa sih dalam perspektif perempuan terkait tentang lingkungan di Tapin? Biasanya perempuannya lebih luas. Iya. Luas. Kalau punya perasaan. Ada human interest-nya di sana. Kalau lingkungan lebih ya, kita kan punya sungai ya Kak. Nah, di situ tuh sungai kita ini ya bisa dikatakan tercemar lah. Nah, di situ kalau lingkungan itu banyak juga kayak pertambangan dan segala macam. Nah, itulah juga di Tapin ini yang perlu kita perhatikan, kita sadari sebagai pemuda di Tapin. Gerakan apa untuk setelah melihat faktor permasalahan itu kan tadi udah nyebutkan juga tuh faktor-faktor X yang menyebabkan itu dan sudah bisa mengukur dampak dari faktor itu. Apa yang dilakukan para PPNU atau INU sendiri dari Huda sebelumnya untuk menanggulangi itu mungkin, atau untuk menegur jangan ada lagi pencemaran lingkungan hidup itu kan itu satu tindakan kejahatan yang sangat luar biasa menurut gue. Ada nggak action atau apa gitu, kampanye apa kayak gitu? Kalau kampanye belum ada, cuman karena kami mengadakan masa kesetiaan anggota itu kan gerbang awal nih, anggota-anggota yang mau masuk ke IPNU dan IPPNU itu selalu kami bawa ada materinya. Jadi di dalam Makesta itu kami melaksanakan 2 hari Kak. Nah 2 hari di sana itu diberikan materi tentang isu daerah, lingkungan dan segala macam. Bahkan tentang literasi pun ada kami masukkan di sana. Jadi tidak hanya tentang, tapi kalau basicnya kan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi itu kami masukkan di sana. Jadi kami berikan kesadaran lah kepada pelajar-pelajar yang ikut serta dalam itu. Mungkin itu yang baru kami laksanakan. Kalau untuk yang kerja nyatanya sih tapi observasi masih lapangannya belum. Sudah ada ya hasil penelitian lah, itu kecil-kecilan mungkin dari bisa dilihat dengan kasat mata kan kalau sungai ini. Kalau dari abang-abangnya ini Bang, cowok-cowoknya kan sudah ada nih isu menarik nih. Isu menarik yang memang menurutku harus digalakkan lah.
menyangkut hidup orang banyak kan. Ada rencana apa nih Dan untuk itu Dan? Kalau rencana itu pasti banyak menyusun rencana bang, tinggal aksinya aja kan. Jadi kan benar seperti dikatakan tadi di dalam Makesta itu artinya setiap kegiatan internal kami sendiri pun kami selalu menanamkan akan kesadaran masing-masing masyarakat Tapin, pemuda-pemudi Tapin yang menjadi kader IPNU. Jadi artinya kan di dalam 500 orang kader IPNU dan IPPNU minimal 500 orang dari sekian ribu masyarakat Tapin sudah menyadari akan hal itu. Nah, kalaunya untuk rencana-rencana ini kami juga menyiapkan lembaga-lembaga bang. Biasanya lembaga ini ada yang namanya CBP. Nah, CBP ini kalaunya di dalam Ansor itu Banser, CBP ini tentaranya IPNU. Kalaunya Banser kan tentaranya Ansor. Nah, jadi CBP ini tentaranya IPNU. Biasanya kami ada juga rutinan untuk setiap hari Jumat bersih-bersih masjid. Itu salah satu tindakan dari kami lah bang, untuk pencegahan pencemaran lingkungan. Sampah-sampah kan gotong royong biasanya ada itu. Kalau yang tadi bang, apa hal yang lebih inilah krusial menurutku. Ya. Ada kada untuk ke arah sana? Ini punya tentara kan sudah nih kan? Ya. Ya terkait ya sungai kita, aku sendiri pun mengakui nih, sungai di Tapin secara kasat mata pun memang sudah tercemar. Ada beberapa sungai, kulihat kan selain sungai Tapin, sungai-sungai kecil. Nah itu kan biaya pemerintah untuk untuk menormalisasi itu kan terakhir itu aja ada 128 miliar nih. 128 miliar untuk normalisasi, dan sebenarnya sudah diketahui nih bentuk sebagian sungainya kan memang karena faktor tambang batu bara. Iya, itu salah satunya. Rugi dong pemerintah daerah kan. Iya. Nah kan isu yang menarik gitu. Ada gelar aksi demo kan. Waduh. Kalau gelar aksi demo ini untuk sekarang kami belum berani bang. Iya. Untuk sekarang. Karena kategorinya masih pelajar bang. Tapi kan keren tuh, kayak Grand Beta kan di Eropa tuh, di daerah Eropa tuh yang nyemogok sekolah. Iya. Itu terkait krisis iklim. Iya. Iya. Kita ada iklan lagi Jar. Siapa? Aduh, Oke, mantap. Silakan masuk. Ini terakhir. Oh, tag terakhir ya. Aman aja. Udah kah? Oke, kita lanjut lagi. Semakin panas, semakin menarik. Tapi aku salut dengan gerakannya IPNU dan PPNU, khususnya di basisnya NU lah kan. Sudah bahasanya tuh ada buah pikir untuk itu. Nah, tinggal actionnya aja kan. Menurutku bisa dikolaborasikan dengan gerakan-gerakan yang selaras. Misalnya ada isu sosial kah, pendidikan kah, lingkungan kah, ekonomi kah, kan bisa tuh. Membuka diri gak IPNU untuk kolaborasi itu? Kalau membuka diri, insya Allah siap sedia membuka diri bang untuk masalah kolaborasi ini. Entah kami membantu kegiatan massa kan, lagi pula kalau berbicara kolaborasi, untuk saat ini kami ada program yang ingin kami kolaborasikan kan dengan Cafe Ruwailindu. Insya Allah kami tanggal 1 sampai 3 April akan mengadakan festival Ramadan yang mana bertempat di Cafe Ruwailindu. Nah ini pun bentuk suatu apresiasi kami kepada pemuda-pemudi di Tapin yang memang ingin mengembangkan minat dan bakat. Jadi ini di dalam festival Ramadan kami mengadakan lomba-lomba bang. Lomba-lomba ini untuk SLTP dan SLTA sederajat insya Allah. Kapan tuh? Tanggal 1 sampai 3 April bang. Insya Allah. 1 sampai baru. Inilah hampir sudah. Hampir. Hamin 2. Hamin 2. Ya, Hamin 2. Kayak apa persiapannya, sudah aman kah? Pelaksanaan lagi. Tinggal ya persiapan panggung segala macam. Persiapan panggung dan lain-lain. Kan mudahan sukses. Amin. Jangan kada datang. Jangan lupa ditonton. Insya Allah. Jangan lupa ditonton. Di rumahnya sini Pak? Iya. Inggih. Yang kafe yang rame itu.
yang rame tuh. Oh, tempat tongkrong dan lahirnya organisasi-organisasi. Iya. Tempat gagasan muncul. Tempat gagasan muncul. Para orang-orang pemikir di sana kumpulnya. Siap. Alhamdulillah. Oke. Termasuk sampean kan. Kalau sering begadang aja. Ini kan kita masuk di sesi akhir nih, Dak. Aku mau gali lagi kepala kawan-kawan ini kan. Menarik kan. Apa yang kurang dari Tapin, Dak? Dan apa yang kurang, maksudnya dari Huda, apa sih pemikiran Huda untuk Tapin, atau ada yang dikoreksi dan atau ada masukan? Kita bicara konteksnya Tapin. Kan setelah jadi ketua ini kan sudah punya bekal yang cukup ya kan? Iya. Kalau kekurangan di Tapin ini satu aja Bang, kurangnya literasi para pemuda itu, dan kurangnya tempat wadah untuk diskusi-diskusi. Biasanya kan orang-orang pemuda-pemudi itu memang kurang diliterasi, cuman tempatnya berdiskusi. Nah, jadi kan kalau tanpa literasi adanya diskusi bisa mengembangkan pola pikir. Cuman harapannya ini agar bisa mewadahkan lah khusus tempat-tempat diskusi itu untuk pemuda-pemudi Tapin yang memang bertukar cerita. Seperti di wilayah luar Jawa kan lupa di mana itu ada tempat suatu angkringan, cuman memang dikhususkan kalau ke sana harus berdiskusi. Oh ya, sama kayak di Banjarbaru. Banjarbaru tuh di Vanderbilt. Jadi ada komunitas namanya Universitas Bangku Panjang. Iya. Begitulah Bang. Begitulah dalam. Ya. Tapi kan bisa tuh Ibnu yang ngadain, misalnya undang, kita ada forum nih membahas satu isu, anggaplah terkait lingkungan tadi. Bikin undangan, diskusi kan melahirkan sebuah aksi. Itu keren tuh, satu gagasan yang menurutku akan melahirkan aksi itu. Jadi solusi konkret kan untuk menangani satu permasalahan. Bikin enggak? Alhamdulillah ini Bang. Di tim lembaga pers sedang ada mengkaji isu lah untuk daerah Tapin, jadi tunggu rilis saja dulu. Oke, siap. Kalaunya ini Bang, ada lagi tak? Cukup dulu. Selain itu. Nah, kalau dari segi perempuannya nih di Tapin ini kan perempuannya ini kadang itu lebih ya, kalau dari segi ulun lah kurang aktif lah untuk perempuannya. Kebanyakan itu laki-laki yang aktif. Kalau kami merasakan di IPLU dan IPP lah, itu laki-lakinya yang lebih banyak kontribusi kemana kesini gitu organisasi. Kalau perempuannya itu kurang aktif lah di situnya. Jadi harapannya IPPNU bisa menjadi wadah bagi perempuan untuk belajar, berkembang, dan bisa sama-sama menjadi pemuda di Tapin, pemudi-pemudi di Tapin yang lebih kreatif lagi. Itu harapannya. Tapi hampir sama dengan inilah. Kalau aku ada pandangan kan, sebenarnya bisa bikin forum-forum kayak gitu tuh. Aku kenal ada di Kalsel ini narasi perempuan nama organisasinya. Bisa tuh dia bikin satu forum membahas satu isu yang paling banyak itu terkait kekerasan seksual terhadap anak, maksudnya untuk kalangan perempuan. Jadi ada tuh forumnya kan, habis itu dia masuk ke sekolah-sekolah. Menurutku akan keren juga nih si PPNU untuk masuk dan bisa kolaborasi juga. Sekarang ada namanya di Tapin ini Tilik Rahayu. Iya. Itu mulai aktif tuh. Bisa tuh Vira. Kemarin itu baru live Instagram bahas isu tentang keadilan gender. Baru itu yang terlaksana. Itu menarik. Apalagi sosok perempuan ini terkait lingkungan tadi itu menarik. Kan dampak yang paling besar itu kan dari perspektif perempuan kan, ketika ada bencana kayak atau ada dampak lingkungan yang mempengaruhi rumah tangga, yang paling terdampak itu adalah seorang perempuan. Ibu itu akan menanggung semua yang ada urusan rumah tangga. Gitu. Misalnya kan suaminya mata pencahariannya hilang karena lingkungannya rusak. Itu suara perempuan yang keren. Anda ke arah sana, aku menantikan itu. Siap. Siap Bang. Saya biasanya kami ada kajian fikih wanita juga Kak. Biasanya.
harapannya untuk Tapin. Ini kita terakhir nih, apa nih yang dicita-citakan di kepala Huda? Tapin itu harus gimana? Kalonya yang ulun cita-citakan untuk Tapin, berharapnya agar sesuai dengan namanya kan Tamasa itu Pang, khususnya untuk pemuda-pemudi Tapin maju agama sejahtera. Mungkin itu. Afira, apa Harapannya- harapannya untuk Tapin? Untuk pemuda dan perempuan. Harapannya bisa menjadi kota pelajar, kreatif, dan juga literasinya lebih meningkat. Mungkin itu, Kak. Oke, siap. Sangat mulia kawan-kawan kita malam ini. Kita doakan saja mudah-mudahan lancar jaya nih, apa yang diperjuangkan itu bisa menjadi pahala dan berkah Amin. dan rahmatan lil alamin. Amin. Amin. Hidup perjuangan. Mungkin itu aja kawan-kawan. Kita sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih udah Mafira. Terima kasih banyak juga, Bang. Aman Gun? Berapa kuliahan? Berapa menit? Oh 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Mari kita panjatkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Ia berikan kepada kita semua. Sehingga kita semua dipertemukan kembali dengan bulan yang penuh rahmah, penuh mahfirah dan pengampunan. Saya Dr. Haji Supiansyah MAP, Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin beserta istri mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Mari kita sambut bulan penuh kemuliaan ini dengan memperbanyak amal ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.